Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayya nashkurullaha azza wa jalla qad a'tana ni'man katsiratan wa hidayatan. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minadz-zulumati ilan nur. Syukran jazakumullahu khairan. Ustadz Rizky ucapkan kepada anak-anak yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk menyaksikan video ini secara lengkap supaya anak-anak mendapatkan hikmahnya dan supaya ilmu anak-anak tidak terpisah-pisah. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh santri-santri yang Allah muliakan, sebelum kita mulai majelis kita pada kesempatan kali ini, hayya nabda fi majlisina bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan berkisah kisah nubuat yang ke-30 ya. Masih melanjutkan buku yang ini anak-anak ya. Kisah nubuat yang ke-30. Kisah nubuat artinya kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW lalu didengarkan oleh para sahabat. Nah, lalu sampai selanjutnya setelah itu para sahabat menceritakan pada murid-muridnya sehingga sampai hari ini kita masih bisa mempelajari kisah-kisah tersebut. Kisah nubuat yang ke-30 ini anak-anak ya, mengajarkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu sangat luas anak-anak, untuk orang-orang yang masih beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun Allah masih berikan rezeki loh. Ya, kita umat muslim diberi rezeki. Bahkan orang-orang yang kafir pun juga Allah berikan rezeki. Nah, di kisah ini anak-anak, kisahnya sangat luar biasa. Karena Allah mengampuni hambanya yang menolong sesama makhluknya, sesama makhluk ciptaannya. Jadi kisahnya begini anak-anak, dengarkan ya. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang kehausan karena kondisi waktu itu di siang hari. Lalu setelah mencari air tidak ditemukan juga. Lalu dia terus mencari hingga akhirnya laki-laki ini menemukan sebuah sumur. Lalu laki-laki ini berjalan menuju sumur itu lalu melihat ternyata sumurnya cukup dalam. Kalau ingin mengambil air di dalam sumur itu, laki-laki itu harus terjun ke bawah ya. Sumurnya itu kalau zaman dulu itu ya besar begitu, terus nanti digali sampai dalam. Untuk masuk ke situ harus apa harus terjun terus tangannya itu harus megangi dinding begini, jadi kayak Spiderman itu mungkin ya, dia harus menuruni dinding-dinding itu begitu. Nah setelah sampai turun ke bawah, dia minum tuh airnya kan, terus dia naik lagi tuh, naik memanjat ya, istilahnya memanjat pakai tangan dan kaki. Nah, ternyata setelah sampai di atas ya, sampai maksudnya keluar dari sumur itu, si laki-laki ini melihat ada anjing yang kehausan. Anjing loh. Anjing tahu ya anjing ya? Anjing itu yang suaranya guguk itu loh. Anjing kehausan. Ya Allah. Kalau agama kita kan ya kita mengikuti bahwa anjing itu kan salah satu hewan yang haram dimakan, yang air liurnya juga najis ya anak-anak ya. Kita belajarnya kan seperti itu. Sudah haram dan najis. Tapi laki-laki ini melihat dari sisi yang lain. Laki-laki ini melihat, ini hewan ini kan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ciptaan Allah ya, juga dapat rezeki. Tapi kok kasihan banget. Sampai anjing ini saking kehausannya loh, tuh jilat-jilat tanah loh. Tanah itu dijilat untuk meredakan hausnya. Ya Allah, ini kasihan banget anak-anak. Kalau anak-anak melihat hewan yang kehausan, segera beri minum, segera tolong hewan itu. Itu sama-sama makhluknya Allah ya anak-anak. Kasihan banget. Tapi bagaimana cara mau mengambil air?
Kalau mau ngambil air nanti turun nih ya kan. Terus ngambil airnya bagaimana? Kan dia harus manjat di sini. Waktu itu laki-laki ini nggak bawa botol, nggak bawa apa-apa, cuma bawa sepatu aja. Terus dia cari cara, bagaimana ya caranya ya? Nggak ada botol, nggak ada timba, nggak ada alat apapun, adanya cuma sepatu. Terus dia mikir, aku tahu. Caranya adalah turun ke sumur itu, ya, lalu ambil airnya pakai sepatu itu. Nah itu caranya. Akhirnya laki-laki itu terus turun, tuh sumur turun lagi, gini-gini ya. Gimana? Gimana? Paham nggak? Turun ke sumur terus memanjat melalui sumur itu, dia turun, ya, sambil memanjat pakai tangan dan kaki. Nah sampai di bawah dia ambil tuh pakai sepatunya itu kan. Sepatu itu kan ada lubangnya ya. Ambil air pakai sepatu itu. Nah masalahnya bagaimana cara membawa air berisi sepatu sepatu berisi air, sedangkan dia harus manjat pakai dua tangan, pakai dua kaki. Nggak ada tali juga ini. Nah akhirnya terus dia berikhtiar, dia mencoba, ini harus ditolong ini hewan ini, kasihan banget ini, bisa mati hewan ini. Akhirnya dia mencoba untuk membersihkan sepatunya begitu, terus dia gigit tuh sepatunya. Wah mungkin hari ini kita melihatnya wah jijik, tapi demi menolong hewan itu laki-laki ini bersedia melakukannya loh anak-anak. Mungkin kita sekarang wah itu nggak steril tuh, kotor tuh. Nah tapi laki-laki tadi bener-bener kasihan sama anjing itu. Nah akhirnya terus bismillah pokoknya manjat, digigit sepatunya, ada airnya, terus dia manjat, terus dia ini setelah sampai di atas itu, dikasih lah itu sepatu berisi air itu ke anjing tadi. Nah akhirnya anjing tadi kan minum kan. Nah di hari kiamat anak-anak ya, di hari kiamat Allah mengampuni dosa-dosa laki-laki ini. Karena apa? Karena laki-laki ini telah dengan ikhlas memberikan air kepada anjing itu. Inilah anak-anak, amalan yang kelihatannya kecil di sisi manusia, tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, itu akan membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal memberi air loh ya, memberi air loh. Tapi laki-laki tadi berjuangnya juga Masya Allah, harus turun sumur, harus gigit. Wah itu kalau kita kan kotor itu, harus, wah itu. Tapi dengan perjuangan itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang ini dan memasukkan orang ini ke dalam surga. Nah, artinya anak-anak, kasih sayang kita ini kepada makhluknya Allah ya, hewan, bahkan hewan yang haram sekalipun, itu tetap ada. Jadi kita nggak boleh menyiksa hewan-hewan haram, itu nggak boleh. Apalagi seperti laki-laki tadi yang Masya Allah akhlaknya baik ya, dia menolong hewan, Allah ampuni dosa-dosanya. Nah ini kisah yang pertama anak-anak ya. Kisah yang kedua adalah masih sama juga, tapi ini wanita. Nah, ada seorang wanita. Wanita ini mendapatkan gelar yang buruk dari masyarakat karena perbuatannya itu penuh dengan dosa. Jadi wanita ini melakukan perbuatan yang buruk. Dia adalah wanita yang tidak amanah. Dia menjual dirinya sendiri kepada orang lain, kepada laki-laki yang lain, sehingga dia tidak melakukan pernikahan yang sah. Dia melakukan perbuatan yang buruk ya, kepada sesamanya. Maksudnya dia melakukan perbuatan, kalau di Quran ya namanya zina, perbuatan berzina. Itu kalau itu dilakukan tuh dosanya besar anak-anak. Kalau umat muslim kan menikah ya kan, menikah itu cara untuk supaya kita bisa hidup bersama dengan halal. Tapi kalau berzina itu tidak menikah, jadi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wanita ini suatu saat berjalan dan dia juga sedang berjalan, maksudnya berjalan di suatu tempat begitu. Lalu di siang hari yang panas itu, wanita ini melihat anjing yang kehausan ya haus banget, tapi di situ tidak ada orang yang bisa tidak ada, maksud Ustadz begini, ada anjing, lalu anjingnya kehausan ya, lalu dia mencari, dan waktu itu ada sumur sebenarnya, cuma sumurnya itu cukup dalam sehingga anjingnya itu nggak bisa minum dari sumur itu. Lalu si wanita ini terus kasihan ini melihat anjingnya itu kehausan. Lalu wanita ini karena dia tidak melihat alat yang bisa dipakai untuk memberikan minum, dia ambil tuh sepatunya itu, dia cidukkan tuh air di situ, terus lalu dia kasihkan ke anjing yang
Nah, kehausan tadi. Ini beda tempat dan beda sumur. Karena sumurnya yang di kasus wanita ini sumurnya dangkal ya. Dangkal itu tidak dalam. Jadi pakai tangan aja bisa, nggak perlu kayak tadi laki-laki harus terjun ke bawah. Dia ambil terus dia berikan minum tuh pada anjing itu. Nah, sederhana ya anak-anak ya. Ambil air, kasih minum ke anjing. Sederhana sekali. Tapi apa yang terjadi ketika di akhirat ya? Setelah wanita ini bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dia masih Islam ya anak-anak walaupun melakukan dosa besar. Allah ampuni wanita ini. Padahal dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar ya. Dia bertobat, dia ngasih minum anjing tadi pakai air, Allah ampuni. Nah, anak-anak, inilah bukti besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Ustaz coba ya bacakan ya hikmah yang pertama ya anak-anak ya. Hikmah yang pertama adalah besarnya pahala orang yang berbuat baik kepada hewan. Karena Allah taala mengampuni dua orang yang disebutkan dalam kisah tadi. Nah, artinya memberikan perbuatan baik ya, melakukan perbuatan baik kepada hewan itu pahalanya besar anak-anak. Ingat ya ada kisah yang lain juga tentang kisah kucing yang dikurung lalu mati tidak diberi makan. Orang yang melakukan itu juga bisa masuk neraka. Nah, artinya memberikan pertolongan pada hewan itu pahalanya sangat besar. Yang kedua hikmahnya adalah besarnya karunia Allah dan betapa luas rahmatnya. Nah tadi kan udah tahu ya, dosanya banyak, perbuatan amalnya dikit. Tapi kalau Allah ridho dengan itu dan kita juga ikhlas melakukan itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tadi. Nah, yang ketiga adalah perbuatan dosa besar ya, selain syirik ya, itu tidak membuat dia kafir. Walaupun dia berzina, tetap dia masih Islam. Dia bukan orang yang kafir. Dia tetap kalau minta maaf sama Allah, ya Allah mengampuni, ya bisa masuk surga. Artinya kita tidak boleh menuduh orang yang berbuat dosa besar, terus kafir, musyrik, syirik, enggak boleh. Dia kan melakukan perbuatan dosa. Ya kalau dia bertobat pada Allah ya alhamdulillah. Kalau dia melakukan salah lalu kepada kita, lalu kita bisa memaafkan ya kita maafkan. Tapi dia bukan orang kafir, dia masih tetap Islam anak-anak, walaupun berbuat dosa yang besar. Yang bisa membuat kita kafir itu salah satunya adalah syirik. Syirik itu yang menyembah selain Allah. Misalkan anak-anak ya ada orang yang menyembah batu, menyembah ayam, menyembah kambing, menyembah bintang. Nah, itu kafir itu seperti itu. Tapi kalau melakukan perbuatan dosa besar ya, bukan syirik, itu masih tetap agama Islam. Baik, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, itulah kisah yang bisa Ustaz disampaikan beserta hikmah-hikmahnya. Semoga anak-anak ya dan kita semua dan Ustadz juga bisa mengamalkan hikmah dari kisah ini. Mari kita menyayangi makhluk Allah ya, baik itu tanaman, hewan. Semoga dengan kita menyayangi makhluk-makhluknya Allah tadi, kita bisa masuk surganya Allah dengan ridhonya, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan membaca hamdalah dan disempurnakan dengan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.